Halo semuanya, balik lagi bersama gua di Head Channel. Kali ini kita mau bikin video tentang Mio lagi ya. Mungkin sepekan ke depan kita bakal bikin video mengenai Mio dan Mio, terlebih Mio Soul ya. Karena ada motornya itu aja. Nah, jadi kemarin setelah gua restorasi motor gua, restorasinya kecil-kecilan lah ya, untuk sekedar iseng aja, dan juga memang gua juga hobi. Dan setelah motor itu hidup, jadi kondisinya itu gasnya kurang langsam dan agak nembak-nembak. Nah, gua curiga di setelan karbunya ini. Nah, setelah gua cek-cek, ternyata memang ada beberapa part yang haus. Nah, apa aja itu dia partnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, komen, serta share. Semoga informasi ini dapat membantu informasi bagi kalian pengguna Mio. Dan langsung saja. Nah, jadi motornya itu kendalanya itu gasnya langsamnya itu kurang gitu bagus. Jadi dihidupin langsam sebentar terus kemudian mati. Setelah itu kalau kita mau jalan juga dia rada nembak-nembak. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita hidupin. Nah, ini langsamnya besar. Kemudian ntar pelan-pelan kecil sampai dia mati. Jadi langsamnya itu nggak stabil. Nah, ini mulai kecil langsamnya nih, dan nggak lama dia mati. Nah, seperti itu ya. Jadi mau kita coba ganti aja dua part yang tadi, mudah-mudahan sembuh penyakitnya. Dan kalau di jalan itu dia agak-agak nembak tak gitu ya. Jadi kita coba aja. BTW ini gua skip aja ya videonya, langsung gue cabut karbunya karena nanti durasinya kelamaan kalau kita proses pembukaan. Oke? Ya, seperti itulah keadaan Mio-nya. Jadi gasnya itu langsamnya nggak bisa langsam terus ya. Dia hanya beberapa detik atau menit kemudian mati. Dan kalau di jalan itu dia akan nembak-nembak. Nah, gue curiga pada bagian part di karburator yang skep-nya. Jadi ini udah gue buka ya. Ini karburator Mio orisinil ya. Jadi skepnya itu kemungkinan kemakan ya. Dan gue juga udah buka nih bagian skepnya yang ori ya. Nah, bagian ininya tuh kemakan ya, sehingga aliran udaranya itu tidak stabil. Lama-kelamaan mati. Memang secara kasat mata itu ataupun secara fisik nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu parah ya. Kalau kita pegang tuh masih bulat ya, masih lingkaran seperti ini, tapi memang sudah kekikis ya. Kalau kalian bisa lihat nih, nah hasilnya itu hitam seperti ini nih ya, hitam seperti ini kemudian kekikis ya. Ini udah hampir setengah lebih dari skep ini kekikis ya. Jadi kita mau ganti part yang ini, kemudian lagi part yang kita ganti ialah ini ya. Ini adalah membran karburator Mio ya. Dia posisinya letaknya di sini. Ya, di sini dia juga mengatur udara ya, tekanan udara pada dalam karburator. Jadi ini kita mau ganti. Soalnya ini juga kemakan ya, tipis. Nah, kita bisa bandingkan dengan skep yang baru ya. Skep yang baru ini masih hitam mulus ya, rata. Tidak ada baret-baret, tidak ada skep yang istilahnya itu kikis lah ya. Beda sama yang ini nih ya. Oke, ini yang baru, ini yang lama. Dan untuk membrannya ya, ini membrannya yang baru ya. Nah, ini membran yang baru, ini membran yang lama. Nah, ini yang baru, ini yang lama ya, bisa lihat. Yang lama ini dia udah mulai pecah tuh, ini udah pecah. Yang baru belum ya. Nah, ini yang baru, ini yang lama. Kalian bisa lihat bedanya karetnya ya. Nah, ini kita mau pasang dulu. Kita pasang membran serta skep ini. Nanti gimana hasilnya di motor, apakah langsamnya sudah benar-benar stabil atau
perlu kita cari lagi penyakitnya. Oke, BTW ini gue pasang dulu, videonya gue skip lagi biar gak kepanjangan ya. Cara pasangnya juga mungkin kalian sudah banyak yang tahu, sudah gampang lah ya cara pasangnya ya. Jadi ini videonya gue skip dulu, nanti kita pasang di motor, kita hidupin lagi gimana langsamnya. Oke. Oh ya, satu lagi tambahan buat kalian. Jadi untuk skep ini, skep Mio, sebenarnya kalau produk-produk Yamaha memang gimana ya, gua nggak terlalu condong ke yang orisinil. Kenapa? Karena banyak banget di luaran sana tuh produk Yamaha tuh yang packagingnya orisinil tapi dia CKD ya. CKD itu bisa artinya nggak ada bungkus ataupun nggak masuk bea cukai dan segala macam. Contohnya seperti ini. Nah ini gue beli membran ini bungkusnya Yamaha loh ya, tapi ini kita nggak tahu asli atau enggak ya. Kemudian juga gue beli skep ini ya, skep ini tuh nggak tahu asli atau enggak karena pas gue bongkar itu, pas gue buka ya ganjelan skepnya tuh lain. Ini mungkin kalian bisa koreksi ya kalau kalian orang Yamaha atau kalian sering banget di produk Yamaha. Nah kalau untuk Yamaha yang gue beli nih skepnya dengan Yamaha orisinil ya. Nah, tunggu bentar ya. Nah di jarum skepnya ini, kalau yang orisinil jarum skepnya itu menggunakan ring. Tapi kalau gue beli nih, dia menggunakan ringnya ring plastik ini dan ketebalannya juga lebih tebal yang ini. Jadi pada saat gue ukur panjang ya, ukur panjangnya simpel aja seperti ini. Nah dia ada selisih beberapa mili gitu. Jadi untuk perakitan skep ini, perakitannya gue pakai skep jarum skep yang baru ya. Jarum skepnya gue pakai yang baru, tapi ringnya ini gue pakai ring yang skep lama ya. Jadi biar sama ukurannya pas masuk ke main gap. Jadi ini gue pakai yang lama ya. Gue pasang di sini. Ini masangnya agak susah ya, soalnya tempatnya kesempit. Kita pakai tang seperti ini, lancip. Kita masukkan pelan-pelan. Nah seperti ini ya. Nah ini juga per jarum skepnya ini gue pakai yang baru aja biar lebih bagus ya, karena itu udah lama, motor udah hampir 12 tahun, takutnya sudah mulai turun pernya. Dan tutupnya juga gue pakai yang baru ya. Jadi tutupnya ini simpel, nggak ditekan putar ya, nggak kayak karburator PE atau racking. Dia cukup ditekan gitu aja dia udah ngancing ya. Dan ini ada dua sisi dudukan ya, kita arahkan dulu. Jadi ini simpel aja, masangnya hanya ditekan aja. Nah simpel, masangnya hanya gini aja ya, udah kepasang. Tanggung deh, sekalian gue bikin tutorialnya aja kali ya. Jadi setelah terpasang seperti ini, nah kita masukkan ke dalamnya. Tapi sebelum itu kita bersihkan dulu, kita lap dulu jalur skepnya. Jadi biar jangan ada kotoran, takutnya nanti lecet lagi. Bersihkan dulu. Nah udah bersih, kita pasang skepnya. Jadi skep ini sebenarnya yang bagian ini tuh rawan lecet ya, jadi kalian mesti hati-hati, membersihkannya juga mesti hati-hati, rawan lecet. Karena kalau udah lecet itu dia punya udara yang masuk itu jadi kacau, jadi langsamnya agak stabil ya. Nah untuk per skepnya, kalau kita bandingkan dengan yang ori, ini yang ori ya, ini yang baru. Memang dia lebih panjang yang baru ini ya. Tapi kalau kita pegang itu
yang baru ini lebih lembek, yang ini lebih kaku ya, karena dia punya diameter atau ketebalan pada pernya juga beda. Yang ini lebih tipis, ini lebih tebal, yang lama lebih tebal ya. Jadi gua pakai yang baru aja pernya karena lebih empuk ya. Kalau untuk karbu yang model vakum seperti Mio ini lebih enak sih per yang lebih empuk ya menurut gua ini menurut gua pribadi, karena pada saat kalau karbu vakum itu kan dia motor jalan baru skepnya naik ya. Jangan salah dengan karburator yang biasa seperti karburator air king ya. Dia kan tarik gas, skepnya naik. Tapi kalau karburator vakum, dia pada saat udara masuk baru skepnya naik. Jadi gue lebih memilih per skepnya yang empuk ya, yang empuk, yang tidak terlalu keras. Nah, ini kita pasang aja. Kemudian kita pasang tutupnya ya. Nah, usahakan karetnya ini mesti pas dudukannya, jangan sampai kejepit ya. Jangan sampai kejepit. Nah, biasanya setelah gue pasang seperti ini skep pada karbu vakum Mio Soul ya, kalau kalian punya kompresor di rumah ya, kalian bisa gunakan kompresor itu untuk meniup angin dari lubang in ya. Jadi gini, kalian tembakan angin pada sekitaran sini ya. Kalau skepnya naiknya lancar, itu berarti dia punya posisi pernya tidak miring dan bagus. Tapi kalau kalian nggak punya kompresor, kalian bisa pakai tangan seperti ini. Nah, kalian taikkan, lepas. Kalau turunnya cepat, nah itu berarti jalur pernya itu bagus ya. Jalur pernya itu tidak melengkung, artinya lurus jalur pernya ya. Karena kalau pernya melengkung, nanti dia pada saat kita gas, kita lepas gas, dia skepnya turunnya lama, itu mengakibatkan gasnya menggerung atau besar ya. Jadi kayak gas nyangkut gitu ya. Nah, kemudian ini kita pasang lagi membrannya, membran karbunya ya, yang seperti speaker nih, kayak speaker ya. Kita pasang membrannya dulu ya, baru pernya. Nah, ini juga pernya nih lebih empuk ya dibandingkan yang orisinil ya, ini lebih empuk. Nah, kalau untuk membran gua pakai per yang aslinya aja ya, karena ini untuk menekan udara, pengaturan udara dia ya. Kalau terlalu lembek nanti takutnya kurang bagus lagi. Jadi yang orisinil, yang keras ini ya, kita pasang di atasnya seperti ini ya, lalu kita tutup. Nah, nutupnya ini juga mesti rata ya, nggak boleh miring-miring. Sambil ditahan ya, kalau sebelum dibaut sambil ditahan, takutnya dia mental nanti pernya. Kencenginnya juga ini mesti rata ya, jangan hanya satu sisi ya, ini mesti rata biar nanti pemasangan pernya itu tidak miring ya. BTW mohon maaf, suara gua agak serak ya, soalnya lagi kurang sehat. Nah, ini kita udah pasang semua membran pada karburator Mio Soul, juga skep, juga jarum skepnya ya. Pastikan semua kembali bautnya kencang, oke? Nah, untuk yang pemasangan ke motor gua skip videonya ya, soalnya agak susah dan pasti agak lama gitu. Jadi nanti kita sambung videonya setelah mesinnya hidup,
Oke. A few moments later. Nah, oke, ini udah hari kedua atau hari ketiga setelah gua pasang skep baru sama membran baru pada karburator Miosol. Dan selama 2-3 hari ini udah gue cobain, memang lumayan ada perubahan. Yang pertama itu pada saat dibawa jalan, dilepas gas itu sudah nggak nembak-nembak lagi. Kemarin tuh masih nembak agak tak. Nah, itu pengaruh dari kita ganti membran. Jadi kalau bagi kalian yang punya Miosol, Miosporty ya, yang kendala motornya itu nembak-nembak ya, di luar dari penyakit pada knalpot atau packing knalpot ya. Jadi kalau kalian mungkin sudah cek takutnya knalpotnya bocor atau packing knalpotnya bocor tapi tidak ada kendala, namun masih nembak-nembak, nah kalian bisa coba cek membrannya itu. Dan untuk langsam pada motor Mio ini sudah lumayan membaik ya. Jadi nggak mati-mati lagi, dan gasnya juga udah lumayan stabil, RPM-nya juga lumayan stabil ya. Nah, ini langsamnya udah lumayan bagus ya. Langsamnya udah lumayan bagus, udah nggak mati-mati, kemudian juga nggak naik turun lagi RPM-nya. Dan kendala pada nembak-nembak di motor ini sudah terjawab dan terselesaikan. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian pengguna Miosol, Miosporty yang ada kendala nembak-nembak ataupun gas tidak stabil. Boleh dicek kedua part tersebut, yaitu skepnya dan juga membrannya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, komen serta share. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah.